Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Rindu Hadirat-Mu. Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Rasa rindu akan mendorong seseorang untuk selalu berusaha ingin bertemu, ingin bersama-sama dengan orang yang dikasihinya. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, menggambarkan betapa Raja Daud sangat merindukan Allah. Dia menggambarkan dirinya sebagai tanah yang kering dan tandus yang merindukan air. Dalam Alkitab, Raja Daud tercatat sebagai sosok yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa Raja Daud berkenan di hati Tuhan? Apakah karena dia adalah seorang raja? Apakah karena dia adalah pribadi yang mau ditegur atau yang mudah bertobat? Bapak Ibu Saudara, Raja Daud berkenan di hadapan Tuhan karena dia adalah pribadi yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, pribadi yang selalu berusaha bersekutu dengan Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah yang terutama di dalam kehidupannya. 3 bulan lamanya, tabu Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tetapi Daud menjemput kembali tabu Tuhan dan membawanya ke kota Daud. Raja Daud begitu ingin tabu Tuhan ada di kota Daud. Pada pagi hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Daud menyadari kehadiran Tuhan adalah sumber segalanya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Daud tahu di mana ada Tuhan, di mana Tuhan hadir, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Di mana ada Tuhan, di situ ada ketenangan, ada kemenangan. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud tahu dengan benar, hanya dekat dengan Allah, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan sukacita dan kemenangan. Saat Daud masih muda, mengembalakan kambing domba ayahnya, Daud bermain kecapi untuk memuji Allah. Daud tahu setiap kemenangan yang dia alami adalah karena kehadiran Tuhan. Baik pada saat Daud menghadapi cakar singa dan beruang, ataupun ketika dia menghadapi Goliat. Bahkan ketika Daud sangat terjepit, ketika Siklag terbakar habis, Daud mengenakan efod. Daud datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan bertanya apakah yang harus ia lakukan. Daud menyadari dengan benar, hanya di dekat Tuhan, hanya kehadiran Tuhanlah yang dapat menguatkan dirinya, yang memberikan dia kekuatan, ketenangan, bahkan kemenangan. Yang kedua, Daud menghargai kekudusan Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, apabila pengangkat-pengangkat tabung Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud belajar dari kisah Usa yang mati saat memegang tabut Tuhan. Tabut Tuhan, lambang kehadiran Tuhan, adalah sesuatu yang kudus. Dan Daud menghargai bahwa tabut Allah ini adalah kudus adanya. Daud mempersembahkan korban karena dia menghargai
kekudusan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Hanya oleh karena darah anak domba Allah, yaitu korban Yesus di atas kayu salib, kita dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita yang sudah beroleh jalan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka kita mau selalu berusaha datang ke dalam hadirat-Nya. Dan yang ketiga, Daud menyadari siapa dirinya. Pada zaman Raja Daud, tarian hanya dilakukan oleh para budak. Tetapi karena sukacitanya yang begitu besar dan meluap-luap, menyambut tabut Allah yang datang ke kota Daud, maka Daud menari-nari. Raja Daud menanggalkan kedudukannya sebagai raja. Ia menari untuk Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Daud tahu dengan benar bahwa dia menjadi raja semuanya hanya oleh karena berkat Tuhan. Karena itu Daud mempersembahkan dirinya. Daud menari-nari, memberikan tariannya yang terbaik sebagai ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena kelebihan yang ia miliki, tapi Raja Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan karena dia memiliki hati yang selalu rindu akan kehadiran Tuhan. Daud menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segalanya di dalam kehidupannya. Daud menghargai kekudusan Tuhan dan Daud menyadari hanya oleh karena Tuhan dia boleh menjadi raja. Berkat yang Daud terima dari hidup yang selalu rindu akan hadirat Tuhan adalah kerajaan Daud yang dikokohkan untuk selama-lamanya. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, milikilah hati yang selalu rindu akan hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita beroleh ketenangan, kita beroleh sukacita, kita beroleh kekuatan, bahkan kita beroleh kemenangan. Mari kita menghargai darah Yesus yang sudah melayakkan kita untuk kita boleh masuk ke dalam hadirat-Nya dengan bebas. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang kami terima, sehingga kami boleh dilayakkan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau, diam di dalam hadirat-Mu. Karena hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh ketenangan, kami beroleh sukacita dan kekuatan yang baru. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, Kau lebih dari